Insiden di Monaco yang hari ini tersebar di seluruh media dunia secara langsung terkait dengan Ukraina, dan Anda akan sangat terkejut ketika mengetahui siapa yang mungkin berada di balik insiden ini. Menurut pihak berwenang Monaco, akibat ledakan tadi malam, setidaknya 7 orang terluka, termasuk oligark Ukraina Vadim Yermolayev yang dikenai sanksi oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Pendampingnya mengalami cedera serius dan saat ini berada dalam kondisi kritis. Pria yang menanam bahan peledak tersebut hingga kini belum ditemukan. Namun disebutkan bahwa target serangan itu memang mantan oligark Ukraina Yermolayev. Latar belakang kriminal Yermolayev tidak hanya terkait dengan sanksi Ukraina, tetapi juga dengan sindikat kejahatan internasional, di mana perwakilannya telah diserahkan kepada Interpol oleh putra oligarki tersebut, yang membuat kesepakatan dengan penyidik di Estonia. Ini adalah kisah yang sangat menarik, dan hari ini kita akan membedahnya secara mendalam. Pada saat yang sama, beberapa media Ukraina melaporkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Alexander Lukashenko telah menawarkan kepada Vladimir Putin untuk memulai negosiasi damai secara langsung. Dan Putin bahkan sudah menanggapi ajakan tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada Lukashenko atas perantaranya. Dan inilah Lukashenko bertemu secara diam-diam, pertama dengan Putin di Valdai, lalu setelah itu mengunjungi Tiongkok, di mana ia bertemu dengan Xi Jinping. Dan segera setelah itu, di Beijing diumumkan bahwa Tiongkok dengan tegas mendesak Moskow dan Kiev untuk melanjutkan perundingan guna mengakhiri perang, dan segera melakukan gencatan senjata di garis depan, serta menghentikan serangan ke wilayah satu sama lain. Bahkan di Beijing lebih menekankan bahwa hal ini memang dibutuhkan oleh Vladimir Putin. Sementara itu, Putin sendiri sedang mencari di mana bisa mendapatkan bensin. Bensin untuk rakyat Rusia yang kini sudah mulai langka. Sementara itu, Ukraina hari ini kembali menyerang pusat komunikasi antariksa di wilayah Moskow. Ini penting karena pusat inilah yang mengordinasikan seluruh komunikasi para penjajah Rusia di Ukraina. Secara keseluruhan, dalam episode ini kita akan membahas semua topik ini secara rinci. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik-topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tuliskan komentar apapun di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih atas itu. Jadi, mari kita mulai dengan berita paling heboh hari ini. Ini adalah serangan teroris di Monaco. Pada hari Senin 29 Juni, terjadi ledakan dahsyat di sebuah gedung apartemen di Kepangeranan Monaco. Hal ini dilaporkan oleh Le Figaro. Menurut laporan, insiden tersebut terjadi di Jalan Treveran Perlouis Frola sekitar pukul 9 malam waktu setempat, tak lama sebelum ledakan. Seorang pria tak dikenal yang terekam oleh kamera pengawas meninggalkan ransel di depan pintu masuk gedung tersebut dan melarikan diri ke arah kota tetangga di Prancis, Bassey-Bassale. Perangkat peledak meledak tepat pada saat orang-orang memasuki gedung, termasuk oligark Ukraina tersebut. Dilaporkan bahwa setidaknya 7 orang terluka. Sumber dari saluran TV Prancis BFM TV menyebutkan bahwa di antara mereka ada seorang pengusaha Ukraina, Vadim Yermolayev, pasangannya, dan putranya yang berusia 13 tahun. Pengusaha tersebut, begitu dia disebut, bersama istrinya telah dirawat di rumah sakit dan berada dalam kondisi serius. Jaksa Monaco Thibaut Stefan menyampaikan bahwa nyawa remaja tersebut tidak dalam bahaya. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Kepala Pemerintahan Monaco, Christophe Mirman. Kemungkinan besar ini adalah aksi teror. Sejauh yang saya tahu, ini adalah kasus pertama seperti ini dalam sejarah kepangeranan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa, menurut data awal, alat peledak tersebut diisi dengan baut dan serpihan logam untuk meningkatkan daya rusaknya. Dan saat ini, aparat penegak hukum sedang mencari tersangka yang meninggalkan ransel berisi bahan peledak di dekat rumah tersebut. Dilaporkan bahwa semua korban telah dirawat di rumah sakit Nice dan Monaco. Kondisi salah satu dari mereka dinilai kritis. Secara khusus, seorang wanita di antara para korban yang disebut-sebut sebagai pasangan dari oligark Yermolayev mengalami luka parah dan berada dalam kondisi paling kritis. Akibat ledakan tersebut, dia kehilangan kedua kaki bagian bawah. Yermolayev sendiri mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan. Belum ada rincian mengenai kondisinya saat ini. Dan hingga Selasa pagi, ketiga korban masih hidup. Kejaksaan Nice telah membuka penyelidikan atas dugaan konspirasi kriminal, kepemilikan dan penggunaan bahan peledak secara ilegal,
dan kasus ini telah diserahkan kepada layanan polisi yudisial antar lembaga. Menurut penyelidikan, seorang pria yang dicurigai mengenakan pakaian gelap dan topi terekam oleh kamera pengawas di daerah Basale. Dia terakhir kali terlihat di Jalan Tupikofaya, setelah itu dia menghilang dari pengawasan polisi. Saat ini, dia masih terus dicari secara aktif. Di lokasi kejadian, para ahli forensik dan tim teknis kepolisian bekerja. Mereka mengambil sampel bahan peledak dan sedang menentukan jenis perangkatnya. Menurut saksi mata, puing-puing ledakan ditemukan tepat di pintu masuk gedung. Dan disinilah semua hal paling menarik dalam cerita ini dimulai. Vadim Yermolayev adalah seorang pengusaha Ukraina, pendiri korporasi perdagangan dan produksi Alev, serta salah satu pengembang terbesar di kota Dnipro. Dia secara rutin masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Ukraina versi Forbes. Misalnya, pada tahun 2021, majalah tersebut menilai kekayaannya sebesar $220 juta. Pada tahun 2019, Yermolayev melepaskan paspor Ukraina dan memperoleh kewarganegaraan Siprus. Pada bulan Desember 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan sanksi pribadi terhadap Yermolayev selama 10 tahun. Menurut data dari Dinas Keamanan Ukraina, dasar pemberlakuan sanksi tersebut adalah aktivitas bisnis alkohol miliknya di Crimea yang diduduki, di mana perusahaannya membayar pajak ke anggaran Rusia. Struktur Crimea milik Yermolayev beroperasi dengan menghindari sanksi Uni Eropa, menggunakan jaringan perusahaan offshore di Siprus dan Kepulauan Virgin Britania Raya, serta mendapatkan kredit dari bank-bank Rusia yang terkena sanksi. Setelah Yermolayev dikenai sanksi oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, oligarki itu mencoba menyelamatkan bisnisnya di Ukraina dengan secara formal mengalihkan kepemilikan ke dana Ventura Teknologi. Dan pada akhirnya, kepemilikan itu dialihkan kepada putrinya, Sofia Kononenko, yang sekarang tinggal di London. Dan sepertinya, jika Yermolayev berada di bawah sanksi Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, berarti dia sama sekali tidak bisa menjalankan bisnis apapun di Ukraina. Tapi ternyata tidak, dia bisa. Meskipun ada semua sanksi, perusahaan yang terkait dengan Yermolayev, khususnya Akam dan Akpro, berhasil masuk ke dalam konsorsium di Ukraina. Mereka memenangkan tender negara bernilai jutaan untuk, perhatikan, pembangunan pemakaman militer nasional Ukraina, dan seharusnya memasok granit ke sana. Dan jika bukan karena para jurnalis, Yermolayev dan komplotannya akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan pemakaman memorial untuk tentara Ukraina. Tapi itu bukan satu-satunya bisnis Yermolayev, dan disinilah kita sampai pada momen terpenting dalam seluruh cerita ini. Menurut salah satu versi penyelidikan, upaya pembunuhan di Monaco mungkin terkait dengan bisnis kriminal call center di Dnipro. Ya, Anda tidak salah dengar. Masalahnya, putra-putra oligark Yermolayev sangat terlibat dalam industri ini. Pada akhir tahun 2025 di Siprus, atas permintaan Interpol, putra oligarki Andrei Yermolayev ditangkap. Dan inilah momen yang paling penting. Dia diekstradisi ke Estonia, di mana dia mengaku bersalah dalam kasus organisasi jaringan penipuan internasional raksasa Milton Group, yang telah menipu orang Eropa dan Amerika lebih dari 100 juta euro. Dan kemudian putra oligarki itu membayar kompensasi sebesar 8,5 juta euro dan akhirnya mendapat hukuman percobaan. Kenapa? Karena dia membuat kesepakatan dengan penyidik. Dan sekarang kita akan membahas hal itu. Putra oligarki kedua, Artur Yermolayev, yang juga mantan kepala Federasi Esports Ukraina, juga disebutkan dalam penyelidikan tentang call center di Dnipro yang menipu bukan hanya warga Ukraina, tapi terutama orang-orang Eropa. Jadi, berdasarkan latar belakang kriminal Vadim Yermolayev, seluk-beluk bisnisnya, dan situasi geopolitik saat ini, aparat penegak hukum Prancis dan Monaco mengidentifikasi beberapa calon utama yang diduga sebagai dalang percobaan pembunuhan tersebut. Dan di urutan pertama adalah sindikat kriminal internasional. Saat ini adalah salah satu versi yang paling kuat di media Eropa terkait dengan aktivitas jaringan penipuan Milton Group yang dipimpin oleh putra-putra sang oligarki. Penyelidikan menduga bahwa di balik upaya pembunuhan ini mungkin ada para pengatur jaringan penipuan kripto tingkat tinggi atau kelompok kriminal internasional yang terkait dengan mereka.
Dan inilah motif dari sindikat-sindikat tersebut, yaitu balas dendam karena putra oligarki Andrei Yermolayev membuat kesepakatan dengan penyidik. Media Eropa menyebutkan bahwa putra oligarki tersebut telah memberikan seluruh informasi internal, dompet kripto, dan nama-nama manajer puncak dari jaringan penipu raksasa ini kepada penegak hukum Eropa. Peledakan ayahnya bisa jadi merupakan balas dendam langsung kepada Andrei dari mantan rekan-rekan jaringan penipuan, atau peringatan keras kepada seluruh keluarga agar mereka tutup mulut dan tidak membocorkan aset yang tersisa. Jaringan call center Milton Group tidak hanya seperti yang Anda pahami merampok para pensiunan biasa di Uni Eropa. Tidak. Penyelidik Eropa menunjukkan bahwa melalui platform investasi kripto palsu mereka, jutaan euro juga hilang dari orang-orang yang cukup berpengaruh, termasuk perwakilan bisnis abu-abu. Di sisi lain, ada juga versi yang mengaitkan keterlibatan Dinas Keamanan Federal Rusia. Katanya ini adalah hukuman karena bermain di dua kaki. Yermolayev selama bertahun-tahun menjalankan bisnis besar di Crimea yang diduduki dan tak terhindarkan berinteraksi dengan para pengawas dari FSB dan kolaborator, membayar pajak ke Federasi Rusia. Namun setelah sanksi Ukraina dijatuhkan kepadanya pada akhir tahun 2023, Yermolayev mulai aktif mencoba mencari legitimasi di Barat, memindahkan aset-asetnya ke anak perusahaannya di London, dan menjauhkan diri dari hubungan beracun dengan Federasi Rusia. Dan seperti yang kita ketahui, Dinas Rahasia Rusia sering menyingkirkan pengusaha besar yang terlalu banyak tahu tentang skema keuangan Kremlin untuk menghindari sanksi internasional dan mencoba melarikan diri istilahnya ke Barat. Selain itu, pihak Eropa juga menilai bahwa serangan tersebut bisa saja dilakukan oleh kelompok radikal Ukraina atau para pembalas dendam atas nama rakyat. Yermolayev adalah perwakilan klasik dari apa yang disebut Batalion Monaco. Orang yang membiayai tentara Rusia di Crimea melalui pajak selama perang besar-besaran hidup mewah di Monaco. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya secara sinis memenangkan tender untuk pembangunan pemakaman militer nasional di Ukraina. Bagi orang-orang yang kehilangan orang tercinta dalam perang, Yermolayev adalah perwujudan mutlak dari pengkhianatan dan, yang penting, impunitas. Namun, saya tekankan, ini hanyalah sebuah versi dan hanya penyelidikan yang akan menunjukkan gambaran sebenarnya. Pada saat yang sama, saat ini sedang ramai dibicarakan satu topik lagi. Ini adalah topik negosiasi antara Ukraina dan Rusia dengan mediasi Belarus. Hari ini, beberapa media Ukraina melaporkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Alexander Lukashenko kemungkinan telah mengusulkan kepada diktator Rusia Vladimir Putin untuk memulai perundingan damai secara langsung. Lukashenko dikabarkan telah meyakinkan Ukraina dan Amerika Serikat bahwa pemancar ulang di Belarus yang sebelumnya membantu mengarahkan serangan Rusia ke kota-kota damai di Ukraina tidak akan beroperasi lagi. Sebelumnya, Zelensky memberi Lukashenko waktu 1 minggu untuk membongkar alat-alat tersebut. Alat-alat itu telah dimatikan sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dan segera setelah itu, Lukashenko mengatakan bahwa dia mengaku telah menerima perwakilan dari Volodymyr Zelensky. Lalu setelah itu, dia berbicara dengan pihak Rusia. Dan informasi bahwa Zelensky mengirimkan pesan kepada Putin melalui Lukashenko muncul setelah sang diktator terbang ke Valdai pada 26 Juni dan menghabiskan malam bersama Vladimir Putin. Layanan pers dari kedua presiden yang tidak sah Rusia dan Belarus sangat sedikit memberikan informasi tentang pertemuan ini. Dan bahkan Peskov mengatakan bahwa tidak akan ada komentar apapun. Meskipun Peskov omong-omong berbicara dengan sangat berbelit-belit, dia mengatakan bahwa iya, Lukashenko bisa menjadi perantara dan pengirim pesan antara Kiev dan Moskow. Setelah dari Federasi Rusia, Lukashenko pergi ke Tiongkok. Dan inilah kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua setelah pertemuan tersebut melaporkan bahwa Xi Jinping menyatakan, kutip, Tiongkok mendukung Belarus dalam melindungi kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan integritas teritorialnya, serta dalam menempuh jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya. Nah, dari siapa kedaulatan Belarus itu harus dilindungi, ya tidak dijelaskan secara rinci. Namun setelah itu, Kementerian Luar Negeri Belarus mulai dengan berani mengancam Ukraina dengan serangan balasan jika angkatan bersenjata Ukraina mulai menginvasi negara mereka. Nah, itu terdengar sangat aneh. Tapi, jika kita sudah menyebutkan tentang retransmisi operator di Belarus, perlu juga disebutkan bahwa saat ini Ukraina benar-benar menghancurkan seluruh komunikasi satelit Rusia.
Secara khusus, pusat komunikasi satelit terbesar di Rusia, Dubna, kembali diserang. Akibat serangan tadi malam di pusat tersebut, salah satu personel militer Rusia tewas dan juga terjadi asap tebal dalam skala besar. Fakta serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh organisasi induk GP Komunikasi Antariksa. Jadi, Pusat Komunikasi Antariksa Dubna yang berada di wilayah Moskow menyediakan layanan penyiaran televisi dan transmisi data untuk lembaga pemerintah dan operator komersial. Namun, yang penting adalah interaksi dengan kelompok satelit di orbit. Dan saya ingatkan di sini bahwa Vladimir Putin baru-baru ini membanggakan diri bahwa mereka sedang membuat sesuatu yang disebut-sebut sebagai analog Starlink dan bahkan telah meluncurkan satelit-satelit pertama mereka. Jadi, Pusat Komunikasi Antariksa Dubna adalah pusat yang memang mengelola kelompok satelit tersebut. Tanpa pusat itu, tidak akan ada analog Starlink sama sekali. Dan sekarang, Ukraina sudah 2 kali menyerang pusat komunikasi antariksa ini. Nah, tapi mari kita kembali ke topik negosiasi. Setelah kunjungan Lukashenko, Beijing dengan tegas mendesak Moskow dan Kiev untuk memulai kembali perundingan guna mengakhiri perang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Wakil Tetap Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sun Lei. Berikut kutipannya. Kami sangat mendesak agar konflik ini segera diakhiri secepat mungkin. Kami juga sangat mendesak untuk melanjutkan kembali perundingan, menunjukkan kemauan politik yang nyata, dan melakukan segala upaya untuk menghilangkan akar penyebab konflik ini melalui kepatuhan penuh dan tanpa syarat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Ngomong-ngomong, dalam prinsip-prinsip Piagam PBB secara jelas disebutkan tentang kedaulatan, keutuhan wilayah, dan larangan menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses politik di negara tetangga manapun. Oleh karena itu, di sini Tiongkok melontarkan pernyataan yang cukup eksplosif. Dan di sini menjadi jelas bahwa Vladimir Putin memang meminta Lukashenko untuk mengadu kepada pemimpin Tiongkok Xi Jinping bahwa Ukraina menyerang kota-kota Rusia. Ingat, awalnya dia mengadu kepada Trump, menelpon dan curhat kepada Donald Trump katanya, bagaimana bisa Ukraina menyerang kota-kotaku? Saya pikir hanya saya yang bisa menyerang kota-kota Ukraina. Ternyata permainan ini bisa dimainkan dari 2 sisi. Jadi hari ini perwakilan Tiongkok itu mengatakan bahwa konflik militer semakin berdampak pada ranah sipil dan hal ini harus segera diakhiri. Kutipan. Warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban akibat hal ini. Tiongkok tetap menjaga posisi yang objektif dan tidak memihak dalam isu Ukraina, menjalin kontak dengan semua pihak, dan terus mendorong tercapainya perundingan damai. Saya juga ingin mengingatkan bahwa Vladimir Putin dalam 1 minggu terakhir sudah 2 kali menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan guna mengakhiri perang di Ukraina. Pada 23 Juni, dia mengusulkan untuk melanjutkan dialog berdasarkan kesepakatan Istanbul, serta mempertimbangkan modalitas yang telah dibahas di Anchorage bersama Presiden AS Donald Trump dan berdasarkan situasi nyata di lapangan. Perlu saya catat, sehari sebelumnya Putin mengakui bahwa memang tidak ada kesepakatan apapun yang dicapai di Anchorage. Dia berkata, "Ya, kami duduk, berbicara, di sana orang Amerika menawarkan sesuatu kepada kami, dan itu saja." Sekali lagi saya ulangi, saya sudah bilang di episode sebelumnya, saya penasaran ingin melihat orang-orang seperti Peskov, Lavrov, Medvedev, Ushakov, dan lain-lain. Saya bahkan tidak mau membahas para propagandis Rusia yang hampir setahun bercerita tentang semacam semangat Anchorage, tentang beberapa kesepakatan antara Trump dan Putin di Alaska. Katanya, kenapa tidak ada yang mematuhi kesepakatan itu? Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang Eropa menghalangi kita, dan sebagainya. Dan sekarang justru diktator mereka sendiri, Vladimir Putin, yang berkata, "Waktu itu tidak ada kesepakatan apapun. Kesepakatan apa? Tentang apa kalian bicara?" Memang benar, tidak ada. Dan para propagandis ini sekarang mereka hanya diam saja. Dan yang paradoksnya, rakyat Rusia, orang-orangnya sama sekali tidak bereaksi. Bayangkan saja, selama hampir setahun mereka terus-menerus dijejali bahwa ada semacam kesepakatan. Sekarang Putin bilang tidak ada apa-apa. Dan orang Rusia, oh oke, tidak ada. Selesai. Selain itu, pada 28 Juni dalam wawancara dengan koresponden Kremlin, Pavel Zarubin, Vladimir Putin menekankan bahwa ia siap membahas dengan perwakilan Amerika semua detail, semua modalitas untuk penyelesaian konflik. Pada saat yang sama, Putin menceritakan tentang usulan Kiev untuk menghentikan serangan di wilayah satu sama lain dan membatasi aksi militer pada 4 wilayah, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Putin memberi isyarat bahwa ia tidak setuju dengan hal itu,
karena menurutnya, langkah-langkah seperti itu akan memberikan keuntungan bagi tentara Ukraina. Ia menambahkan bahwa tugas utama bagi para penjajah Rusia dan baginya secara pribadi, kutipannya, adalah pembebasan penuh Donbas dan Novorossiya. Jadi intinya, makhluk liar dan kotor itu belum melepaskan tujuannya. Namun di balik semua kesombongan yang dipertontonkan itu, ada sesuatu yang lain yang tersembunyi. Hari ini, juru bicara Putin, Peskov, dengan malu-malu menyatakan bahwa Rusia masih memohon kepada negara lain untuk menjual bensin kepada mereka dengan harga yang wajar. Namun entah kenapa, semua orang menuntut untuk dibayar dengan harga tinggi, bahkan untuk bensin yang diproduksi dari minyak Rusia sendiri. Kutipan, kontak sedang dilakukan. Jika kesepakatan tercapai dengan harga yang wajar, maka itu akan terjadi. Ini akan menjadi langkah lain menuju stabilisasi pasar dan bertujuan untuk meredam permintaan yang berlebihan ini. Mengerti, di Kremlin sampai sekarang sepertinya mereka belum mengganti pedoman. Dia bilang, semua ini karena permintaan yang berlebihan. Artinya, dia hanya takut untuk mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kilang minyak dihancurkan habis-habisan. Drone Ukraina setiap hari terbang ke Rusia dalam jumlah ratusan. Dia bilang itu hanya permintaan yang melonjak. Dan di akhir tayangan ini, saya akan menambahkan berita lucu. Hanya berita lucu. Agar kalian tersenyum dan menutup tayangan ini dengan nada positif. Di tengah pembahasan pengetatan kebijakan visa Uni Eropa terhadap warga Rusia, Kremlin menyarankan warga Rusia tersebut untuk mempertimbangkan Irak. Dan di televisi Rusia, Duta Besar Irak di Moskow, Abdul Karim Hashim Mustafa, tampil dan menyatakan, kutipan, "Bepergian ke Irak sangat aman. Minggu lalu saya berada di Baghdad. Restoran-restoran buka sampai jam 2 malam, jadi kehidupan di sana benar-benar aman. Saya hanya ingin mencatat bahwa sebagian besar negara barat menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke wilayah Irak. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Australia, dan sebagainya memperingatkan warganya tentang risiko terorisme, bentrokan bersenjata, bahkan penculikan." Nah, Kremlin menyatakan bahwa orang Rusia disukai di sana dan sudah membuka 2 penerbangan langsung per minggu antara Moskow dan Baghdad. Jadi, orang Rusia, kalau misalnya Nice, Monaco, atau resort Eropa manapun sudah tertutup untuk kalian, ya, selamat datang ke Korea Utara, dan sekarang juga ke Irak. Silakan, inilah pariwisata yang sesuai dengan level kalian. Itu semua yang memang pantas kalian dapatkan. Apa yang kalian layak dapatkan, itulah yang kalian terima. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.